Ini saya kira buku yang menarik. Saya belum selesai membacanya, kira-kira baru separuh. Karena tugas saya menjadi moderator. Kalau saya menjadi yang berbicara, saya otomatis gitu. Dan kamu mau belajar separuh gitu. Baru pementasan yang diselenggarakan 5 tahun sekali. Padahal mestinya demokrasi itu ya tiap hari. Kira-kira seperti itu. Dari apa namanya dari gugatan dari ini. Oke, saya kira pembukaan saya itu saja. Selebihnya kalau teman-teman membutuhkan buku ini ya mungkin bisa cari di medsosnya Mojok atau di nggak tahu di Shopee atau gimana nanti. Saya kira itu, tapi saya mendengar katanya sudah cetak ulang. Wah. Karena saya sebenarnya tidak terlalu percaya diri menulis ini. Karena saya selama ini nggak pernah berhubungan dengan urusan pemilu, demokrasi hampir jarang ya. Saya sudah dikasih stempel penulis pendidikan aja sekolah. Nah, jadi saya agak tidak percaya diri, jangan-jangan ini ada yang baca apa enggak gitu. Tapi ternyata perkembangannya cukup bagus. Kira-kira itu saja. Terima kasih banyak. Makasih Mas Oto. Oke, makasih Mas Oto atas pembukanya. Ya, 2 poin yang saya kira memberikan satu penekanan cukup dalam kepada kita tentang situasi hari ini dan tantangan ke depan yang ya ini kita nggak tahu kapan kira-kira problem-problem yang selama ini ada itu bisa kita selesaikan, bisa kita tuntaskan itu. Nah, nanti kaitan dengan partai politik ada Mas Tohed. Mas Tohed bisa cerita kan pengalaman pindah saka Yogyakarta ning Jakarta iki ning Jakarta piye Mas situasi ini? Ajar bahasa Indonesia. Ajar bahasa Indonesia. Khususnya ning Jakarta tambah mumet loh, ternyata kompleks seperti yang disampaikan Mas Toto tadi ya. Ekosistem orang baik ketika ekosistemnya itu tidak memberikan dukungan ya akhirnya dia akan kesulitan untuk mengoperasionalkan gagasan-gagasan baiknya itu, gagasan-gagasan keberpihakannya itu yang tadi disampaikan Mas Toto. Berikutnya Mbak Nuke, saya persilakan Mbak Nuke. Terima kasih Mas Iko. Oke. Gimana nih caranya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Toto. Saya sudah lama mengikuti Pak Toto di media sosial dan sekarang bisa berada di sini ngobrol langsung untuk ngobrol bukunya Mas Tito dan Mas Abi. Sahabat diskusi sore hari ini dan juga kepada kawan-kawan semuanya. Mungkin masih asing ya, saya muncul di sini begitu. Mohon izin perkenalkan, saya Nuke. Keseharian saya dosen di kampus kecil di Kebumen, di Gombong. Mungkin pernah lewat kalau kereta ke Jakarta atau ke Bandung. Dan juga peneliti di Timur Malaka, begitu. Luar biasa, menarik sekali sore hari ini bisa berada di sini untuk membedah buku Demokrasi Para Perampok, yang mana kegelisahan tentang negara ini, tentang proses demokrasi itu menjadi kegelisahan kita semua begitu, baik itu masyarakat di pedesaan, perkotaan. Saya ini lahir di Temanggung, Mas Tito, di sebuah desa kecil gitu. Di sana itu akses pendidikan masih sangat ini ya, meskipun di Jawa begitu ya. Banyak perempuan yang masih perkawinan anak gitu. Di sana masih sangat tinggi gitu di Temanggung. Itu menunjukkan bahwa sangat perlu begitu. Isu-isu mengenai pendidikan, isu-isu mengenai kalau kita bicara demokrasi, hal-hal begitu yang kadang tidak masuk sebagai pendiskusian begitu.
Ya. Yang mana demokrasi kalau kita lihat ya hanya berbicara pementasan 5 tahunan begitu, di mana para calon legislatif atau calon presiden begitu berkampanye di desa-desa begitu kan untuk mendulang suaranya gitu, termasuk misalnya perempuan-perempuan gitu kan hanya sebagai objek saja dari proses pemilu begitu. Setelah itu ya dilupakan begitu saja gitu. Bahkan kalau kita mau bicara tentang isu yang menjadi isu pembicaraan diskusi beberapa tahun terakhir mengenai keterwakilan perempuan misalnya Pak Toto dalam parlemen gitu kan, yang mana bicaranya dari segi kuantitas terus mengalami kenaikan, tapi tidak bicara bagaimana kualitas dari perempuan-perempuan yang bisa menduduki di kursi-kursi jabatan publik atau di parlemen gitu. Karena ya tadi proses demokrasi yang sangat mahal, kampanye-kampanye gitu kan, yang mana tidak bisa dijangkau oleh perempuan-perempuan Ya. yang itu dari grassroots, perempuan-perempuan kelas buruh, atau mungkin perempuan-perempuan dari mayoritas penduduk Indonesia itu petani, begitu kan, tidak bisa akses untuk ke situ gitu. Bahkan kalau kita bicara dari perempuan ya, dia sering hanya sebagai ya tanda tangan saja gitu. Misalnya ada satu proyek-proyek atau satu sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah begitu. Kemarin saya 2 bulan Pak Toto di NTT, kebetulan penelitian untuk disertasi saya 2 bulan di masyarakat adat Mas Abi di Pocoleok sana. Iya, di Manggarai, di Ruteng. Saya menyaksikan langsung begitu bagaimana ketika proses pemilu itu wah calon bupati itu kan ya kami akan membela masyarakat adat gitu kan. Kita akan membela keberadaan masyarakat adat gitu. Kita akan pro terhadap lingkungan. Tapi begitu mereka terpilih, ya lagi-lagi keberpihakan mereka tidak kepada masyarakat begitu. Yang sayangnya sering terpecah belah di masyarakat bawah begitu ya. Kemarin saya ke Ruteng itu ada aksi teman-teman aksi penolakan geothermal di Manggarai, yang mana kemudian dari pihak pemerintah itu mengirimkan pasukan tandingan gitu untuk memecah belah kerumunan massa aksi di sana. Dan ya pada akhirnya proyek-proyek lingkungan gitu kan yang itu tidak seperti apa yang masyarakat adat mau, itu menjadi satu proses perpecahan antar masyarakat begitu. Artinya apa? Proses demokrasi para perampok di sini yang Pak Toto tulis ini sangat relevan ya dengan kondisi masyarakat begitu. Karena apa? Karena masyarakat menuntut, oh bupati harus mencabut SK gitu ya, SK penetapan panas bumi, yang mana itu janjinya di awal seperti ini, tidak 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 ingin adanya proyek geothermal di situ. Tapi ternyata setelah itu setelah jadi ya lupa gitu. Dan di sana yang menjadi korban ya antar masyarakat adat. Kemudian saling terpecah belah satu sama lain. Kemudian perempuan juga. Artinya apa? Ya diskusi-diskusi semacam ini, kemudian kelompok-kelompok alternatif gitu ya, sangat diperlukan di tengah proses demokrasi yang amburadul, di tengah proses demokrasi yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat gitu. Perlu pada akhirnya kan ya rakyat bantu rakyat gitu kan. Kemudian solidaritas untuk penolakan proyek-proyek lingkungan yang tidak sesuai dengan masyarakat itu ya melalui forum-forum seperti ini. Ya pesimis gitu. Tapi dengan adanya forum-forum seperti ini, kemudian dengan adanya buku-buku yang ditulis gitu kan, itu bisa menjadi satu ruang bagi masyarakat untuk bisa menyuarakan apa yang menjadi kegelisahannya gitu. Jadi saya rasa
kita perlu sekali untuk terus melakukan pendiskusian seperti ini, mengangkat isu-isu mengenai demokrasi dari sisi-sisi misalnya perempuan yang kemudian menjadi korban dari proses demokrasi, dari sisi lingkungan, di mana proses demokrasi yang ada itu tidak mengakomodir apa yang menjadi kemauan dari masyarakat. Ya. Jadi mungkin itu saja dari saya, Mas Tito. Nanti mungkin lebih banyak untuk diskusi saja. Oke. Terima kasih. Oke, makasih. Tepuk tangan untuk Mbak Nuga. Ya, makasih Mbak Nuga. Satu hal yang saya garis bawahi dari yang disampaikan Mbak Nuga tadi kaitan dengan buku ini adalah ya demokrasi para perampok itu adalah satu hal yang nyata. Artinya negara atau pemerintah ya atau rejim yang selama ini memegang kekuasaan itu menggunakan cara apapun lah mencoba untuk mengambil sumber daya alam yang sebenarnya itu dulu adalah milik rakyat gitu ya. Tapi kemudian diambil kasus di mana Manggarai ya, geotermal di Manggarai itu potret yang saya kira ditunjukkan Mbak Nuke nyata di hadapan kita. Nah nanti mungkin beralih ke Mas Abi gini Mas Abi. Saya membayangkan memang kalau kita peristiwa yang datang mungkin apa ya kuat gitu ya. Sumbatan rakyat untuk bisa mengartikulasikan kepentingan ya atau kadang itu dihungok nih tapi diprek nih gitu ya didengar diprek itu artinya ya nggak direken gitu ya nggak direken jadi didengar tapi nggak masukannya nggak dipakai gitu. Nah saya nggak tahu bagi saya ini menjadi satu hal yang ke depan kalau terus terjadi sumbatan itu bisa meledak gitu menjadi sesuatu yang kita nggak bisa membayangkan apa nanti bentuk ledakannya gitu. Itu yang mungkin Mas Ade bisa cerita juga dengan mengambil beberapa kasus yang ada di buku ini juga ya. Kemudian yang kedua, harapan-harapan tadi yang Mas Toto sampaikan, kemudian juga Mbak Nuga sampaikan, kalau kita ingin menjadikan demokrasi ini tidak sekedar prosedural gitu, tapi memang menjadi satu praktek keseharian bagi kita. Mbak Nuga tadi mencontohkan soal perempuan ya misalnya. Itu kan soal nyata itu, akses perempuan untuk mendapatkan pendidikan. Nah, demokrasi kan mestinya menyelesaikan soal-soal politik seperti itu, atau politik itu menyelesaikan soal seperti itu. Gitu. Tapi kan hari ini politik kita hanya untuk rekrutmen pejabat publik. Problemnya nggak selesai. Nah, ke depan kira-kira kayak apa Mas Abe yang bisa, atau apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan bareng-bareng gitu untuk menghadapi situasi atau menghadapi tantangan yang semacam itu. Karena kalau di bukunya Mas Toto ini kan problemnya hampir semua masalah sebenarnya. Di partai bermasalah, di birokrasi bermasalah, tapi juga di masyarakat pun juga ada masalah-masalah juga gitu. Nah ini kan persoalan yang harus diurai, ditemukan satu jalan keluar ke depan yang bisa kita lakukan. Kalau enggak ya mau jadi rasan-rasan toh. Jadi kok ngene tapi kita sendiri nggak menemukan ya wis nah, mulai kok SMT itu kira-kira pulang dari SMT kita bisa oke. Berarti kira-kira peran ini yang bisa dimainkan biar ke depan kita bisa menjaga agar pemaknaan atas demokrasi itu menjadi lebih mendalam dan kita menemukan apa yang bisa paling nggak bisa menginspirasi kita. Kalau gitu aku akan melakukan seperti ini gitu. Dengan nilaiku, dengan ruang yang sekarang ini saya berada di situ gitu. Itu yang bisa dilakukan apa? Gitu Mas Abi. Ya. Makasih Mas Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mas Tito atas waktunya. Ketika kali pertama membaca sebuah judul yang buku merah ya, saya menduganya ini awalnya kayak GM gitu, ternyata bukan. Ini ada EA Books. Judulnya adalah Demokrasi Para Perampok. Buku merah ini dari judulnya dinamik.
ledakannya sepertinya adalah ledakan kemarahan. Merah adalah bukti bahwa ini tonnya adalah ton kemarahan yang terbaca sekilas ketika secara semiotik dari warna, dari judulnya, ini marah Mas Toto ini. Tapi ternyata kemudian setelah mendapatkan buku itu saya kok lunak sekali, panjang sekali, bahwa kemarahan itu meledak pada beberapa titik. Tetapi hampiran panjang buku ini menghantarkan kita bahwa ini adalah, saya sudah menyiapkan kata yang ternyata nyambung dengan Bung Tito. Ini adalah kronik kegelisahan. Dan kronik itu kurang lebih kalau kemudian direntangkan waktunya, bentang kegelisahan itu kurang lebih 7 dekade. Jadi terlihat sekali bagaimana misalnya Mas Toto ini tentu, ya, saya ingin memaparkan 3 hal untuk catatan pada sore hari ini. Yang pertama, saya tidak bisa membedah buku ini tanpa mengenalkan tentang relasi saya dengan Mas Toto. Artinya saya juga ingin flashback, tetapi tidak untuk meromantisir, tapi ada spirit yang kemudian saya baca sungguh bahwa ternyata ini adalah Mas Toto yang saya kenal sejak 97-98. Kali pertama bertemu di LSM yang sama-sama juga menekuni tentang bagaimana pendidikan dan pedesaan, kira-kira begitu. Mas Toto ini, bayangan saya pertama adalah karakter desanya nampak sekali. Frontal, bagaimana outspoken dalam menyampaikan gagasan itu straight to the point. Dan Mas Toto ini tentu saya ketika lulus S1 dan berkenalan dengan perjumpaan dengan Mas Toto ini adalah sosok guru yang sampai berjalannya sore hari ini saya dijejerkan dengan guru saya ini sesuatu yang sangat membanggakan bagi saya tentu saja. Tetapi bahwa memori tentang Mas Toto adalah memori tentang kesetiaan untuk tetap menghidupi visi 25 tahun lalu itu, yang ketika kali pertama saya mengenal Mas Toto, waktu itu menjadi direkturnya RIT Mas Toto ya, itu Research, Education and Alternative Dialogue. Kata alternatif mohon disimpan karena itu kata kunci dari Mas Toto. Buku ini nampak frustasi judulnya. Tapi tidak ternyata. Nanti di dalam buku ini nampak bahwa beberapa lembar menyisakan sebuah ruang harapan yang membuka kalau kita dengan cermat bisa menjelaskan ada reason. Kenapa Mas Toto di tengah kepungan situasi sistem pemerintahan demokratik yang kita idam-idamkan sejak reformasi 98 itu akhirnya melahirkan sebuah kecewa, melahirkan sebuah laknat, melahirkan keculasan, melahirkan sebuah praktik yang barbarik. Kata-kata itu tersebar semua. Saya mengambil dari kata-kata yang ada di buku ini. Culas, kata culas berulang kali keluar. Ya. Keculasan, ketamaan, kelobaan, jadi kerakusan, dan intinya adalah soal totalisasi dari sebuah kekuasaan yang tidak pernah merasa cukup. Dan itu yang kemudian di banyak hampiran Mas Toto dari telatah pedesaan yang tentu saja menjadi sebuah milieu dari Mas Toto yang lahir di Banjarnegara di era 60, 59 Mas Toto. Dan itu yang sampai hari ini, maka buku awalnya jelas mengejutkan ketika kata neoliberalisasi disandingkan itu di head to head-kan dengan desa. Desa sebagai sebuah masyarakat paguyuban yang sangat penuh dengan
kohesi sosial kolektif kolegialitas yang sebegitu dasarnya, kultural dan social capitalnya, hari ini dibentangkan dengan sebuah arena yang sangat anarkis ketika nasionalite mereka yang mereka dorongkan sebagai kebangsaan dalam pengertian yang sebagai citizen hari ini dihadapkan pada sebuah pilihan brutal bagaimana mekanisme purchasing power, daya beli, mekanisme tentang supply and demand dalam ekonomi untuk memperjuangkan tentang kebangsaan bernama profit tadi itu hadir. Maka paparan bagaimana sebuah sistem global tunggal bernama neoliberalisme itu yang nampaknya sangat dikdaya, lagi-lagi Mas Toto tidak pernah mau tunduk setotal apapun neoliberalisme itu di hadapan desa yang nampak selalu adem ayem santun dan itu mengguncang betul, tetapi bahwa Mas Toto menyisakan ruang. Adakah kultur agraris itu hendak kita hela sebagai kiblat dari kita hendak membangun pembangunan di negeri ini, dan itulah sebutan tentang masyarakat agraris juga berulang-ulang disampaikan di awal buku ini. Dari desalah buku ini dibangun dan argumennya, karena disitulah letak di mana citizen itu tinggal, bermukim, dia hidup, menjalani kehidupan dan penghidupan mereka sebagai basis yang berkaitan dengan dunia agraris. Dari situlah, maka kemudian terlihat, di awal-awal terlihat nuansa agraris pedesaannya khas itu Mas Toto. Tentu dengan seluruh catatan bagaimana alternatif-alternatif di ruang-ruang kecil yang boleh jadi itu terselip dan tersembunyi, Mas Toto dengan kata alternatif berbagai bentuk dialog praktik-praktik keseharian yang selalu ingin bahwa segala sesuatu itu didemokratisir, segala sesuatu dibicarakan, diulang-ulang. Yang namanya demokrasi ya tentu membutuhkan waktu yang panjang. Dialog itu tidak ada dengan speed kecepatan yang itu akan bisa melahirkan sebuah konsensus. Hanya dengan ketekunan berulang-ulang kembali lagi apa yang menjadi agenda bersama dibicarakan terus-menerus dan dihidupi sebagai laku. Dan catatan itu betul-betul sangat kuat di depan, mengantarkan kepada Mas Toto merembet ke dunia politik yang sebetulnya tadi sudah dikatakan Mas Toto nggak mau sebetulnya ngomong tentang politik. Tetapi ketidakmauan itu atau keengganan itu nyatanya juga akhirnya membuahkan catatan. Dari mana, meskipun Mas Toto mengatakan bahwa politik itu bukan hal, saya nggak pernah menulis tentang bagaimana pemilu, tentang politik. Tetapi bahwa Mas Toto ingin memberikan penegasan politik yang dipahami Mas Toto di sini, itu terbaca sungguh bahwa ini adalah bentuk relasi kuasa. Yang itu bisa terjadi dimanapun levelnya. Baik makro, meso maupun juga mikro di level bahkan ketemu dengan orang lain, dengan lian sekalipun. Itu adalah bagian yang mesti dipraktikkan, apa yang tadi disebutkan sebagai demokrasi. Ya. Catatan itu yang kemudian menghilang sampai akhirnya tentu rasa frustasi itu sepertinya beberapa waktu terakhir menjadi sangat relevan. Apa yang tercatat di dalam buku ini secara khusus sebetulnya akan terlihat bahwa relevansi yang setidaknya saya temukan untuk konteks kekinian ya, itu di halaman 91 yang menyebutkan secara khusus, Mas Toto menuliskan, ketika pemerintah lebih fokus pada stabilitas politik melalui pembentukan koalisi gemuk, mohon diingat, catatan gemuk itu akhirnya melahirkan politik gemoy.
kebijakan yang dihasilkan tidak sepenuhnya mencerminkan kebutuhan rakyat. Itu ini di halaman 91 itu tebal ya. Ia lebih sering mengakomodasi kepentingan partai-partai dalam koalisi demi menjaga keseimbangan kekuasaan. Akibatnya, banyak kebijakan yang mengorbankan kesejahteraan masyarakat demi memenuhi tuntutan partai-partai yang terlibat dalam pembagian kekuasaan. Ini langgam lama sebetulnya. Walaupun sebetulnya Mas Toto juga memberikan sebuah periodisasi di mana dulu partai itu ya masih ada, lumayan ada tanggung renteng di dalam partai itu. Tetapi ujungnya hari ini marketplace. Lagi-lagi kumpulan orang yang sangat individual, branding dirinya juga sangat individuasinya terlihat sekali, mencari perhatian pokoknya caper semua ini. Lalu yang dia flexing ya, Mas Toto ya. Jadi bagaimana flexing, mementaskan diri, membranding, membangun image dengan Mas Toto juga selain memang di era yang sangat jadul sampai juga menghampiri tentang bagaimana dunia medsos hari ini. Yang itu brandingnya juga akhirnya menuai tentang bagaimana sebetulnya yang dicari adalah bentuk politisi-politisi mencari validasi. Saya senang hari ini ada Mas Tohet. Nanti kayaknya kita bisa mendapatkan cerita menarik dari Mas Pak. Saya kira itu poin yang artikulasi dari tulisan di buku ini dari Mas Toto ya. Kemudian selain itu tentu dengan seluruh kritiknya tentang kepulasan praktik-praktik bagaimana rentang dari bagaimana pembicaraan yang diperjuangkan. Kenapa saya menyebut tadi adalah Mas Toto ini adalah orang yang setia terhadap visi yang 25 tahun lalu dipegang sejak saya kenal beliau. Dan enggak kemana-mana. Ini adalah tipe Istiqomah. ya. Istiqomah. Tepat itu. Istiqomah saya. Biasanya istiqomah. Sehingga ketika kemudian Mas Toto melanjutkan pembahasan bagaimana praktik dari elite capture yang dengan kerakusan ketamaan itu, dengan keculasannya, dengan praktek-praktek apapun demi menangguk popularitas dirinya, lagi-lagi yang diperjuangkan bukan kepartean itu sendiri, tapi diri pribadi. Individuasi itu akhirnya mesti diambil sebagai bagian dari pergeseran zaman ketika neoliberalisasi masuk di berbagai seluruh level kehidupan kita berbangsa bernegara. Itu nampak terlihat. Maka apapun kalau dalam bahasa Banjarnegaranya apa ya Mas? Bercok, betul ya? Bercok itu apa? Bercok. Itu omong kasar. Kalau apa-apa dimakan itu Mas? Apa-apa dimakan? Geragas. Mangas. Kira-kira ini bagian dari keculasan itu akhirnya berbuah itu. Ketamaan, greedy. Nah, potensi tentang bagaimana kegridian itu, ketamaan, kelobahan itu akhirnya yang dipertaruhkan adalah sumber-sumber kepemilikan milik bersama itu sendiri tergerogoti. Lagi-lagi, kata yang nggak boleh, bahkan dari setiap jengkal dari buku ini, setiap lembar demi lembar itu, tone akhirnya adalah tentang keadilan sosial, tentang kesejahteraan masyarakat. Lagi-lagi, apa yang diperjuangkan tentang visi Mas Toto yang saya kenal dulu, maslahat, kemaslahatan, bonum comune. Itu masih saja, gaung itu hari ini saya dapatkan dalam buku ini. Lagi-lagi, Mas Toto adalah namanya ibunya apa Mas? Homo sosialis. Makhluk sosial, sosialistik sekali. Ini yang nampak di dalam tone-nya, seruan-seruannya, maka yang diperjuangkan nilai-nilainya adalah keadilan, tentang kemaslahatan,
tentang bagaimana rakyat yang selalu berulang-ulang, rakyat yang akan selalu menjadi tumbal, rakyat yang akan selalu dijadikan korban, rakyat yang tidak kedumanan, rakyat yang tadi Mas Tito juga menyatakan bahwa ini terjadi sebuah kondisi masyarakat kita tersekat lehernya, tidak bisa bersuara lagi ketika suara menjadi inflasi. Rakyat bersuara berkemana-mana bahkan menggedor-gedor, bahkan hari ini no viral, no justice, akhirnya terpaksanya menempuh jalur-jalur itu juga akhirnya. Nah, tone ini juga menunjukkan bahwa siapa yang paling dituding oleh Mas Toto ini sebagai biang dari persoalan yang menonjol beberapa waktu terakhir. Kalau saya boleh menunjuk, yang tentu saja dijadikan sebagai sasaran anak panah kemarahan dari Mas Toto ini dan juga kritisisme dari Mas Toto ini adalah politisi yang cikal bakalnya dia memang juga dari rakyat, dipilih dengan berbagai cara yang sangat khas marketplace tadi. Tetapi ujungnya ini mementingkan kepentingannya sendiri, dan politisi inilah yang kemudian menjadi sebuah kritik untuk, sepertinya seruannya jelas. Bagaimana kita melahirkan politisi dengan model politisi yang boleh jadi lagi-lagi ujungnya tone pendidikannya masuk. Formasi subjek, formasi sumber daya manusianya itu olah pikir, olah rasa, olah tindaknya itu lagi-lagi lebih karena mentalitasnya kolonial. Gitu. Jadi, kalau saja bahwa membangun demokrasi ini masih di sekian banyak membelasah manusia-manusia yang pikirannya saja masih terkolonial, tentu saja melahirkan model-model politisi yang juga nanti juga agresif di dalam kadang-kadang lalu kemudian ada proyeksi atas mental kolonial itu harus ditunjukkan dengan hal yang menonjol, dengan keakuannya yang menonjol. Lalu kemudian ada model heroisme yang bahwa segala sesuatunya itu akan terselesaikan kalau melalui aku. Jadi ada penunggalan-penunggalan, lalu sosok-sosok yang nampak hari ini juga menjadi sangat kultus individualnya itu juga semakin menjadi sebuah pertarungan di arena medsos yang paling kita hampiri dalam setiap detik, setiap menit kita. Maka saya menyebutnya, walaupun mungkin Mas Toto tidak menyebutkan di buku ini saya menyebut, kalau boleh mengistilahkan, terjadinya transmutasi berbagai sistem, tetapi didasari oleh karena mental kolonial yang belum dikenali bagaimana dia beroperasi di dalam cara kita berpikir, berbicara, bertindak, dan juga memperlakukan orang lain tadi, itu ditimpa oleh berbagai sistem yang sebetulnya datang dan harus diadopsi karena kita meratifikasinya, dan tentu saja juga bagian dari normalitas yang memang harus kemudian dijalankan dalam demokrasi global governance, kira-kira gitu. Itu yang akhirnya menghadirkan sebuah persilangan mutasi yang akhirnya hari ini melahirkan manusia-manusia yang diceritakan di dalam buku ini. Demokrasi kita gambarnya adalah demokrasi para perampok. Yang bengis, yang barbarik, brutal. Bahasanya tidak sebegitu ini ya, tetapi bahwa itu akan terserak di beberapa catatan Mas Toto, itu gambaran tentang itu. Dan itulah yang, sekali lagi, catatan terakhir, semarah-marah Mas Toto masih menyisakan ruang optimisme. Sekecil apapun itu. Mas Toto mengerangkai buku ini sebetulnya juga diinspirasi oleh sosok seorang pemimpin demokratis di Bantul, Mas Toto, adalah Mas Lurah Panggungarjo.
pengamatan beliau, Mas Toto, terhadap Mas Lurah Pangungharjo itu, kayaknya ini role model yang boleh jadi bisa menjadi alternatif, kurang lebih gitu. Jadi tentu saja ini adalah bentuk apresiasi bahwa lo mungkin kok possible. Ada alternatif yang masih kita punya secuil harapan dari satu orang di Bantul. Beberapa orang yang mungkin kita kenal di beberapa titik juga menunjukkan hal yang kurang lebih istiqomah tadi juga. Ini boleh jadi itu tumbuh di beberapa wilayah yang mungkin kita tak terduga. Harus dilihat bagaimana formasi subjek demokratik yang muncul secara, saya menyebutnya semacam otentik, dalam pengertian bahwa memang dia tumbuh bersama dukungan banyak pihak karena memang terbiasa untuk melibatkan banyak orang di dalam proses pengambilan keputusannya, dan itu nampak memang pelayanannya ditujukan kepada mereka yang memilih proses komunikasi bagaimana ketika di era tahun 2020 pandemi, Mas Lurah Pangungharjo itu juga menggelar kongres kebudayaan desa yang menunjukkan memang bagaimana praktik-praktik tokoh pemimpin yang diimpikan sepertinya seperti itu tadi, yang diimpikan oleh Mas Toto itu mengincawantah di dalam sosok Mas Lurah tadi. Nah tentu saja bahwa ini sekali lagi bahwa jangan terkecoh, buku merah yang nampak seperti dinamit penuh dengan kemarahan ini di dalamnya tidak demikian. Ada ruang-ruang reflektif yang bisa diambil dari buku ini. Tapi tentu saja bahwa spiritnya adalah spirit kritisisme. Yang diperjuangkan adalah tidak untuk menangguk tentang bagaimana diri Mas Toto sendiri mengambil semua atas keuntungan atas itu, enggak. Tetapi yang diperjuangkan di dalam buku merah ini adalah mereka yang selama ini disenyapkan, selama ini dibungkam, selama ini selalu ditinggalkan, selalu distigma sebagai wong beso. Tetapi dari sanalah harapan Mas Toto itu diletakkan. Kita bisa menjadi membangun sebuah dunia kecil yang bahkan satu tulisan yang menurut saya inspiratif ya menurut saya. Demokrasi mungkin enggak. Mas Toto itu mengambil sebuah eksemplar. Mungkin enggak yang membayangkan demokrasi itu dari ruang tempat kerja. Itu kan barang sepele, tapi nggak pernah kita bayangkan bahwa demokrasi itu ya memang bukan yang prosedural itu muluk itu. Ada dalam ruang-ruang Kecil ya. kecil itu hadir tentang bagaimana kita bisa mempraktekkan praktik berdemokrasi di level-level yang seringkali itu kecil, tapi kalau itu kira-kira jamak dan bisa saling sambung, bisa menjadi rhizome. Dan boleh jadi bahwa social movement yang diimpikan oleh Mas Toto secara visioner sejak reformasi itu, walaupun akhirnya pernah sangat optimistik karena di era 2000-an menjadi sangat menggairahkan Mas Toto ya. Tapi ujungnya kok akhirnya ya seperti Sisyphus. Batu yang sudah hampir sampai puncak akhirnya menggelundung kembali ke bawah dan kayaknya kita harus napas lagi. Dan nampaknya ya kita hari ini bagian dari upaya kita untuk mulai meniti kembali. Yo nyebar pengharapan. Bahwa ini adalah bagian kita bersama menganyam pengharapan itu. Untuk ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Toto atas bukunya. Bagi ini pesan jadi bukan pesan ya. Promosi. Ya. Apa relevansi buku ini bagi Gen Z? Hmm. Ini kan yang menjadi harus disambungkan Mas Toto. Mas Toto lahir dari era 60-an yang tahu persis bahwa berasisasi tadi itu menjadi sebuah paradigma pembangunan developmentalisme tahap pertama yang sangat kita kenal dengan revolusi hijau. Yang akhirnya biodiversitas kita lari entah kemana, bioplasma nutfah biodiversitas kita, termasuk benih padi lokal yang sekarang boleh jadi di pusat riset internasional yang antah berantah, mungkin juga sudah sampai kutub utara. Bill Gates ya tahu, karena dia punya kubah yang isinya adalah benih seluruh dunia.
Gensi bisa membaca buku ini sebagai bagian dari litani, sebagai bagian dari ziarah panjang bahwa ini adalah kegelisahan Mas Toto 70 tahun ke belakang lalu tentang apa yang terjadi tentang bangsa ini. Gensi akan dengan mudah, buku ini adalah buku populer, khas Mas Toto. Jangan berharap ada referensi bukunya, nggak ada. Iya Mas Toto? Referensinya adalah rakyat. Referensinya adalah siapa yang bersama beliau dan itu menginspirasi untuk hadir sebagai referensi itu adalah Mas Toto sendiri, walaupun Mas Toto nggak akan ngeklaim itu. Tetapi karena saya bisa mengatakan bahwa Mas Toto adalah intelektual organik yang juga akan membawa intelektual organik lainnya untuk menegakkan dengan gagah berani menepuk dada dan juga bersatu, menyatukan diri, menggeluti upaya-upaya kecil yang mereka lakukan dimanapun dan mempraktekkan praktik-praktik dialog alternatif dan sebagai bagian dari berlatih berdemokrasi. Itu yang mungkin kita bisa, jangan takut Anda mau bertolak dari halaman berapa membaca bagian ini, enggak ada sistematisasinya. Ya Mas? Karena temanya itu bisa dipilih sesuai selera pembaca. Artinya apa? Ya memang pendidikan populer. Ini bukan referensi yang rigor, yang rigid seperti hanya para akademisi gitu. Tapi bahwa ini adalah bacaan yang penuh gizi, tetapi bahwa stok pengalaman, bagaimana pengalaman individual secara pandang Mas Toto bersama komunitas itu mencerminkan tentang ZD, tentang spirit zaman juga tercermin di buku ini. Ini yang mungkin ada lini masa kegelisahan kronik. Kegelisahan tadi itu menjadi saya membacanya sebagai kronik kegelisahan, dan buku ini menjadi referensi yang pas untuk dengan ringan para Gensi membaca persoalan dari masa ke masa. Tentu pengulangan itu dilakukan oleh Mas Toto karena memang ini adalah tengah tadarus ya. mengulangi terus agar itu menjadi embedded di dalam pikiran kita, tetapi juga di dalam laku hidup kita. Kurang lebih itu Mas Toto. Atas Mano. Oh iya. Monggo. Oke, ini sebenarnya bukan hanya kegelisahan saya ya, karena saya berdua nulis. Ya. Jadi kalau buku ini turnya itu kemarahan, sebenarnya bukan saya itu. Saya sudah selesai lah, saya sudah enggak. Saya sudah memilih bahwa hidup ini ya saya sudah seperti petani sebetulnya. Pengetahuannya ya sebatas tanah yang saya miliki. Orang iso internasional menurut orang iso. Ya yang saya lihat itu ya sanggaran alam di kampung saya juga mungkin agak melebar ke ya ada komunitasnya Cak Nun, itu ada namanya Mak Iya, itu yang saya tekuni. Jadi saya bukan tipe yang perubahan itu harus merebut kekuasaan. Itu saya sudah selesai sebetulnya. Tinggal setiap hari lihat rekeningnya masih ada apa enggak itu satu. Jadi kalau tone-nya bukunya ini adalah ada kemarahan, itu sebenarnya kemarahannya Pak Oka sebetulnya. Karena Pak Oka itu telat marah. Jadi dia terlalu sibuk sekolah, terus jadi dosen di Fakultas Kehutanan UGM, di situ nggak bisa apa-apa. Nah udahlah, dia marah-marah terus, kirim tulisan terus ke saya, kan kira-kira begitu ya. Nah saya mengolahnya juga mencampur dengan apa yang saya pahami. Saya kira itu, dan orangnya hadir, saya kira sore ini, jadi nanti mesti harus statement juga. Tapi hal yang lain, saya tidak mengutuk para politisi sebetulnya. Yang saya kutuk itu justru para pengamat politik sebetulnya. Itu bedanya. Kalau politisi mau apa lagi, wong dia masuk ke kandang kerbau ya jadi kerbau, mau apa lagi gitu loh. Udah nggak mungkin. Nah, yang saya kritik sebenarnya para pengamat politik ini kok malah justru memberi baju yang dia nggak keluar dari persoalan gitu loh. Satu contoh, hampir nggak ada yang menggugat ya, dari Orde Baru sampai sekarang
apa yang disebut floating mass itu atau masa mengambang itu nggak pernah digugat. Padahal masa mengambang itulah sebetulnya implikasinya itu tidak hanya pada partai, tetapi juga implikasinya juga pada masyarakat luas, di mana perspektif udah nggak penting, cara berpikir nggak penting, apalagi ideologi, sehingga benar-benar jadi sampah yang mengapung di lautan itu, dan itu nggak pernah digugat sampai sekarang gitu. Nah, saya kira itu, dan saya kira pasca reformasi itu, kalau di zaman Orde Baru itu ada mafia Berkeley, menurut saya di pasca reformasi itu juga ada mafia politik elektoral yang doktor yang pulang bawa lembaga survei sama singgung ngitungnya apa jenenge iki quick count. Itu dokter-dokter pasca reformasi, dan kalau partainya itu jelas lah ngapain di survei. Zaman dulu ya ada PKI, ada PNI, ada Masumi, jelas ngapa di survei. Nah, sebetulnya konstituen itu kan mengambil, kalau saya mengikuti omongannya Uceng, itu kan mengambil dari konstitusi. Nah, tapi apakah benar jangan-jangan konstituen itu kata lain dari konsumen? Maka menurut saya pernah diskusi dengan aktivis politik yang mengkampanyekan politik uang itu buruk. Aku bilang saya nggak setuju. Malah sekarang itu mestinya harus membayar rakyat, jangan cuma 50.000. Ya 250 lah minimal gitu ya. Karena memang kalau nggak dibayar terus apa kaitannya itu apa? Wong nanti habis pemilu ora iso nuntut apa-apa juga gitu kan. Kan beda kalau ada ranting itu kan masih bisa nuntut lah kalau kepemimpinannya dari situ. Kira-kira itu sih. Jadi sekali lagi saya tidak menggugat para politisi, tapi yang saya gugat justru para pengamat politik itu. Saya kira itu ya. Terima kasih. Makasih Mas. Iya, makasih. Ini klarifikasinya Mas Toto yang terakhir ini bikin Mas Toto Hedi tersenyum. Sama Mas Dodi Hamedi juga tersenyum. Karena Mas Toto Hedi kan politisi, Mas Dodi ini yang survei dulu Mas. Ya, satu hal yang ini ya, waktu saya membaca bukunya Mas Toto ini, meskipun belum selesai, saya sebenarnya berharap atau membayangkan teman-teman yang selama ini aktif di bawah gitu ya, menemani rakyat, sering cangkruan, Mas Rajiku sering ngajak main catur gitu ya, itu menuliskan pengalamannya. Karena menurut saya tadi ya Mas Abi sampaikan, dengan membaca buku Mas Toto ini sebenarnya kita menemukan semacam puzzle historis secara tidak langsung. Dan puzzle historis itu hari ini sepertinya hilang. Kalau misalnya mahasiswa saiki itu nggak tahu kok peristiwa 98 itu seperti apa. Itu kan puzzle historis yang hilang. Nah, kalau teman-teman menuliskan, itu akan semakin banyak dan tahu zaman dulu itu seperti ini dan kita hari ini mengalami yang seperti ini gitu. Nah, itu yang sempat terbayang dalam pikiran saya, karena mungkin juga teman-teman itu atau dengan buku Mas Toto ini saya memberikan satu keyakinan bahwa nulis kira kudu akademik. Nah, gitu. Nulis itu nggak perlu akademik, wis nulis wae gitu. Nulis wae, kok toh juga ada teman yang bisa menjadi editor gitu, mensistematisasi dan kemudian buku ini bisa diterbitkan menjadi pengetahuan yang milik kita bersama, menjadi pengalaman kita bersama. Itu satu yang sempat muncul tadi. Kemudian yang kedua gini, ya yang disampaikan Mas Abi mulai dari profil Mas Toto, kemudian juga isi buku. Satu hal yang saya kira hilang itu soal demokrasi itu adalah rembukan gitu ya. Demokrasi itu adalah ngobrol, menjadi obrolan itu menjadi satu kebijakan. Nek ngobrol karo pemerintah ya obrolan dengan rakyat itu yang kemudian menjadi satu kebijakan publik. Nah, sebenarnya dulu ketika saya sama Mas Ari Sujito, Pak Warek, kemudian ada Mas Toro Eko mencoba untuk mengangkat undang-undangnya itu bisa dihidupkan. Nah, tapi saiki obrolannya harus dibatasi.
programnya kudu iki loh ya gitu. Nek ngobrol programnya kudu iki, dan itu yang membuat pemerintah yang ada di Jakarta sana. Nah, ya pusing kan jadinya, nggak nyambung apa proses demokrasi yang berlangsung di bawah ini, tapi rembukannya harus ditentoknya sama pusat. Ini yang jadi masalah, sehingga ya saya sepakat dengan Mas Abe tadi mengatakan bahwa watak negara kita ini masih kolonial sebenarnya. Belum memberikan ruang yang cukup luas, cukup bebas kepada rakyat untuk bisa mengartikulasikan dan membawa kepentingannya itu gitu. Dan semakin tergagap lagi, terakhir yang Mas Lolo bilang, floating mass itu membuat kita sebenarnya sadar atau tidak sadar adalah lulusan sekolah politik Orde Baru yang ya berpolitik itu ngertinya ya kayak Orde Baru itu gitu. Bukan berpolitik dalam arti tadi yang disampaikan di dalam buku ini, misalkan Mas Toto menggambarkan dulu struktur partai politik yang sampai di tingkat ranting itu yang terus mengajak rakyat untuk rembukan, dan itu menjadi kebijakan partai ya. Dari situ kemudian orang terbiasa berdemokrasi, kepemimpinan politik itu juga tertempa dari bawah. Nah, kita nggak ada hari ini. Kita nggak ada hari ini. Itu yang menjadi soal kita. Oke teman-teman, saya kira 3 orang narasumber sudah menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya. Ada Pak Oka ya? Ya. Nah, Pak Oka mungkin bisa ya 5-10 menit untuk kemudian ke depan sini untuk bercerita soal kegelisahan ini, Pak. Monggo. Ini lah Pak. Sini Mas. Heeh. Bawa Mas. Sini Mas. Tak jenenge yo. Saya dulu itu ceritanya begini kan. Saya itu kalau ketemu Mas Toto itu kan ngobrolnya lama. Rasanya waktu itu nggak pernah cukup. Jadi kalau udah ketemu itu ya ada pikiran tuh tak tulis renungan gitu, mungkin berapa halaman itu. Sebenarnya tradisi itu udah saya lakukan mungkin lebih dari 10 tahun. Jadi tiap ada momen atau event apa-apa ya, komentator abal-abal gitu lah. Nah, kenapa saya melakukan itu? Ya, saya tuh lihat kok kita itu tadi disinggung mentalitas kolonial itu nggak pernah manufacturing concern itu benar-benar kita sebagai bangsa itu tidak pernah sedikit pun beranjak apa-apa itu ya yang dipahami ya di tingkat prosedural. Jadi kalau beragama wis pokoknya bangun masjid wis. Nah itu gimana ya, ya hampir semua bidang yang saya amati. Nah, ini memang tulisan lepas saya ya kaget kok iso dadi kok iso-isone dadi buku itu loh. Itu wiran. Tulis renungan saya diedit Mas Toto. Aku ki bingung iki mbiyen aku tau nulis ngene kok. Terus diedit lagi sama mojok. Tambah bingung aku rasanya gak tahu ngomong ini. Jadi keprihatinan saya itu sebenarnya manufacturing concern. Jadi memang modus kolonialisme itu memang sistematik dan jangka panjang sekali. Nah, itu kalau sayang di kita itu enggak ada sejarawan yang mengamati bagaimana Hindia Belanda mulai VOC Hindia Belanda itu membentuk budaya baru kita itu. Kalau di India itu ada Venelel itu profesor di Berkeley, kajian British India itu dia ngoprek dari awal sampai berapa ratus tahun sehingga menjadi budaya India baru yang sangat kolonialistik itu trajektorinya itu diungkapnya oleh kita itu tidak punya rasanya itu dianggapnya ini
ini yang seharusnya ada, harusnya dilakukan. Ya balik lagi tadi manufacturing consent itu budaya prosedur. Jadi rasanya kalau udah prosedur itu ya Benar. secara hukum udah legal. Nah, itu kan terus paling-paling ya ngono-ngono wae. Ora ning hukum ning kehutanan ya ngono padha wae. Ini ya mestinya gimana itu? Nah, terus kedua, ya saya tuh cocok sama Mas Toto. Kemandirian. Jadi enggak mungkin kita tuh ngomong demokrasi tanpa kita mandiri. Lah mandiri itu kita itu selalu terjebak dalam kemandirian nasionalis, nggak usah jauh-jauh. Kemandirian individu gitu. Ya. Serasa rasa jaluan gitu toh. Atau kemandirian keluarga. Itu aja. Bahkan kalau kita lihat etnografi kita itu kan kemandirian lingkungan yang lebih luas itu kan terah basisnya itu. Ya itu juga nggak pernah dianu. Jadi, wah ya di situ nek kamu bantu keluargamu yang lebih dekat itu ya pahalanya lebih utama itu ada benarnya itu. Jadi kita mulai dengan mandiri itu rasanya ketergantungan kita terhadap negara yang binal itu ya makin lah. Ya. Nah kalau udah pada mandiri ya tercipta kelas menengah ya baru bisa revolusi hanya sekarang. Terus ketiga saya melihat yuk kajian demokrasi itu mestinya maaf yang dari fisikal ini mestinya lebih dominan di ilmu budaya etnohistori atau ya, budaya. Jadi sebenarnya kita mempotret mensistematiskan budaya Nusantara yang tersebar gimana itu. Jadi bagaimana itu bukan prosedur itu mestinya itu ya. Jadi lah itu terus terjebak dalam teoretisasi ya. Nah, saya sendiri di kehutanan ya setelah 30 tahun belajar kehutanan dan ini ditiku tok ini. Bikin ilmu kehutanan kan lahir pada saat revolusi industri untuk mengamankan pasokan kayu untuk kepentingan itu. Ya dari sana filsafatnya. Jadi mau lah sayangnya saya yakin itu kita tuh tidak punya catatan apa ya kronikel atau literatur. Nah, kalau sejarah pengelolaan hutan di Indonesia itu yang mentok di era VOC sudah itu di era Kesultanan atau di Hindu pra-Hindu ada. Padahal VOC datang ke sini tuh karena hutan jati yang sangat bagus untuk bahan baku kapal. Kok bisa? Padahal jati itu bukan berasal dari Jawa. Ya, aneh. Nah kita ini balik lagi lah. Saya itu kan orang akademisi ya. Dan sebenarnya tantangan akademisi sekarang kita tuh ya akademisi ya Hidayat Nata Atmaja dulu bilang rezim silih berganti tapi para intelektual itu tetap bertengger di pentas istana gitu. Orang pernah salah. Saya kira itu renungan saya. Nah ini memang bukan buku yang sistematik apalagi pada footnote-nya atau bibliografi. Moco literatur ini wis muntah-muntah ya. 30 tahun iki. Saya nek ditanya lah kuwi duwe artikel jurnal ning Scopus K1 kuwi 6 bidang yang berbeda wis kurang apa meneh aku arep nulis demokrasi dalam artikel jurnal tapi kita ya ora pantes ditulis. Makasih. Maaf loh ini. Kita kan kalau bisa saling membuli itu kan berarti sudah peradabannya udah demikian tinggi ya. Makasih. Tepuk tangan. Ya ini satu tambahan ya Pak latar layar kenapa terbit buku ini ya kegelisahan yang ya sebenarnya juga tadi muncul dari Mbak Nuke, muncul dari Mas Opi dan saya pribadi juga merasakan kegelisahan itu. Bahkan kalau ngomong literatur gitu kan mungkin mahasiswa saiki atau ya orang yang bergelut di kampus kan
lebih seneng ngutip wong barat daripada pemikir yang dulu melahirkan Indonesia loh. Aku nggak tahu hari ini siapa yang masih belajar Tan Malaka. Siapa yang hari ini masih membaca tulisan-tulisan Soekarno, tulisan-tulisan Hatta, Sagir gitu. Padahal mereka itulah yang gagasan-gagasan mereka itulah yang di awal-awal pergerakan dan sampai republik terbentuk itu ya dari situ lahirnya. Tetapi itu tidak pernah kemudian digagas dan dikembangkan lagi. Nah, itu juga menjadi persoalan kita. Saya itu kemarin mau mengadakan diskusi tentang Soekarno, cari orang yang mendalami Sarinah itu sulit. Sopo sing belajar Sarinah? Ngontak iki yo enggak ada referensi yang pernah membaca buku Sarinah itu enggak ada, teman-teman. Ya, Ya kamu nggak kontak saya. iya itu masalahnya. Saya digulai wedok soalnya. Jadi nggak ketemu. Tapi akhirnya juga ketemu meskipun itu di antara tumpukan jerami gitu ya. Nah, oke teman-teman, selanjutnya masukan tetap di sini. Siapa yang teman-teman ingin menyampaikan pendapatnya, bisa pendapat, bisa pertanyaan, ya bukan mungkin juga bisa sanggahan ya. Tadi yang muncul beberapa kritik juga kepada kita gitu sebagai dengan labelnya masing-masing tentu saja ya, akademisi, politisi, Ya. aktivis gitu. Nah, mungkin bisa menyampaikan sesuatu di forum ini. Silakan. Siapa? Ratakon rapopo asal tuku bukune. Katanya nggak apa-apa tapi yang penting ada di bukunya. Itu juga saya setuju Pak Toga. Monggo. Mas Sohe. Ya. Nah, monggo Mas. Manune digawa iki. Iya. Jadi saya senang ketemu ini karena saya itu sengaja mendatangi forum-forum ini karena justru saya dapat peneguhan tadi dari Mas Oka ya, kesempatan saling membuli. Jadi dalam arti tertentu banyak politisi yang nggak berani lagi dengan situasi yang demikian. Kebetulan saya politisi. Ini kebetulan juga. Saya dulu nggak pernah tertarik politisi. Hanya karena ada gerakan yang sedemikian rupa, dulu saya tertariknya jadi Superman, superhero, yang bisa menculik keluarga cendana, taruh di Monas, dan saya teriak-teriak, superhero yang seperti Joker. Tetapi tiba-tiba ada panggilan lain, gara-garanya apa ya? Kurang lebih sebelah rumah, kawan saya, seniman dalam hal ini Tommy Prabowo, dihajar oleh tentara di Taman Ismail Marzuki. Nah ini yang membuat saya kemudian, oh kalau begitu saat ini saya harus masuk politik. Bahwa pilihan saya kemudian di PDI Perjuangan itu urusan pribadi saya. Kan gitu. Itu yang pertama. Jadi saya senang itu dibuka, wah ini kesempatan saling membuli. Itu artinya ada makna persahabatan. Nah yang kedua, saya itu hampir setuju semua dengan pendapat bahwa politisi akhir-akhir ini ya katakanlah agak apa ya, sangat nggak bermanfaat. Iya. Dan malah dibantah apa? Memang iya. Kenapa? Ya ada sesuatu loh. Lalu ngomong demokrasi kita ini belum kepada yang substansi. Saya tak tanya. Demokrasi yang substansi itu kayak apa? Demokrasi pada awalnya adalah impian bebas dari sekularisasi, bebas menjadi sekuler. Coba dibaca, ide demokrasi itu adalah ide buruk yang lebih baik dari ide-ide lainnya. Kenapa akan berpikirnya seperti itu? Karena demokrasi itu pasti akarnya individu. Nah, neoliberalisme mentransformasi individu itu menjadi setiap satu orang kreatif akan menolong sekian ribu banyak orang tidak kreatif. Ini bisa dipahami. Sehingga ideologinya nanti di dalam angka pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu mengandalkan ada seorang kapitalis
yang mampu bikin perusahaan tertentu yang mengangkat tenaga kerja demikian banyak. Nah, dari situ konsekuensinya hari ini kita mendapatkan situasi yang sama, yakni sudah pertumbuhan ekonominya jelek, tapi kelas menengah tadi yang disebut itu dari tahun ke tahun menurun. Saya punya datanya, tahun 2019 kelas menengah kita ini menurun terus-menerus sampai 2023 setidaknya yang saya lihat. Nah, artinya harapan untuk mengubah situasi masyarakat itu memang agak berat karena faktor kelas menengah kita hancur. Itu saya hanya ingin menyetujui pendapat kawan-kawan dan dalam arti tertentu ya memang itu keadaannya. 24 Mei saya WA-an sama Ari, mana Ari sudah nggak ada ya. Yang intinya begini, halo Ari. Gimana? Dia sedang dirijen lagi Indonesia. Saya ngomong, aku ini kok tiba-tiba nggak bangga ya berada di JPTN. Dia tanya kurang lebih apa? Menurut saya setiap masuk ke gedung Senayan serasa ada yang menempel lakban di mulut saya. Nggak bisa bicara dengan bebas. Ini tolong nggak usah di YouTube kan. Tapi tak beri rahasianya. Kalau di YouTube ini ngapain saya di sini ngomong gitu? Di sana sudah begitu salah langsung dipanggil MKD kok. Iki live Mas, iki live iki. Oh live, bisa. Nah, iya. Ini saya kasih cerita ya. Cerita ini benar. Belum lama ini ada undang-undang BUMN, betul ya? Iya. Panja itu di komisi saya. Apa yang terjadi? Tolong deh, jangan dibuat PO-nya. Terus panja ini kan ngopo? Ngerti nggak maksudnya? Ya. Kita aja nggak boleh, apalagi hukum. Kan gitu loh. Ya. Nah ini yang kemudian terjadi hari ini. Nah, ada dana antara dan sebagainya dan seterusnya. Akhirnya saya berpikir, ya wis aku percaya ke Prabowo. Allah beri kemauan baik. Karena apa? Karena seluruh Indonesia ini sudah tidak ada yang baik. Nah, kenapa begitu? Tadi disinggung di awal oleh moderator. Salah satu bukunya Toto. Toto ini dulu perkenalan saya tahun 84. Dulu kontrol. Dulu sehat, sekarang kan sehat. Iya saya. Nah itu tapi kita nggak pernah ketemu. Tapi terhubung loh tahu. Anak buahku barusan ke rumahku tentang salam itu yang mau ulang tahun. Ya, jadi terhubung. Kita ini sebenarnya terhubung minta ngomong. Lah ngapa kudu ngomong gitu yang penting wah program itu ternyata dahsyat sama Mbahnya. Ya gimana potensi anak itu yang dikembangkan kan itu sama dengan cara saya membina anak muda. Anak muda hari ini kamu sukanya apa sih? Penulisan dah, kamu magang tempatnya Kudot. Kan gitu loh ya, karena kenal Kudot, dari Kudot mau membina. Aku diri kan bina gelut tak iso. Paham dong? Nah, kurang lebih kan begitu. Jadi ada gelombang-gelombang yang selalu terhubung. Sehingga kalau Toto Raharjo ini masih tetap menyempilkan optimisme bahwa suatu dengan kasus apa kemarin ulah panggung ya. Panggung Harjo. Panggung Harjo. Itu artinya optimis. Ning kowe tak ngerti. Moralitas seseorang itu hanya bisa diuji ketika pada dia diberikan kekuasaan yang sangat besar. Jadi, ini kalau penelitiannya Mariana Koenig. Mariana Koenig itu seorang dokter antropologi dari Swiss. Yang ketika penelitian di Indonesia saya mengawali. Nah, intinya teater di Indonesia itu menggambarkan. Dia tahu dikumpulkan nek main teater oke sudah di Londo. Kamu orang pada bukan republik gimana gitu?
diteliti sopo jane sing main di ternyata pemimpin Sandiwara. Nah, disimpulkan kurang lebih dari berbagai prediksi yang ketemu itu, rupanya wong Indonesia ini jadi kepengen dadi londo. Secara antropologis begitu perspektifnya. Nah, kalau kemudian ini kita terapkan pada reformasi tadi, bahwa totok kawanku itu tidak ingin ikut masuk ke kekuasaan, sip, wong aku jadi lah pengen lagi saya tahu. Itu begini. Kalau reformasi hari ini gagal ternyata mengganti pencopet. Beroto eufemisme sinap merampok pencopet. Demokrasi para pencopet. Misalnya gitu. Jadi copet itu lain begini tidaknya. Ampun. Ya, kurang lebih itu orang-orang kelas menengah dulu yang tertekan itu diberi kesempatan saya ini jadi copet baru. Nah, pertanyaan berikutnya sederhana aja. Belum pertanyaan. Tapi saya ini gembira loh di ruang ini ngomong demokrasi orang cakep bunga. Loh itu secara sosiologis itu marginal itu. Loh iya, makanya investasi ini mau. Gombong. Oh iya, weh, ngerti kok weh. Itu hampir aja nggak tahu itu yang dosen UGM. Artinya ada ruang di sini. Nah ini yang menurut Toto, ini sebenarnya bagian dari optimisme kita bersama. Nah ya benar yang dikatakan moderator, supaya nggak gini terus-menerus kayak yang ini kan reformasi yang ini terus. Ya. Terus apa ya benar forumnya nyalasan-nyalasan. Kowe gawe undang-undang desa bersama Arief Sujito dan sebagainya. Tiba-tiba dibatasi lah. Yang boleh digunakan ini digunakan yang lain nggak boleh. Sehingga ruang demokratisasi itu tidak bisa. Nah, saya sekarang justru menyampaikan refleksi. Tadi disinggung kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik yang akan memberikan demokrasi yang substansial itu menurut kita yang akan terwujud. Dia otaknya pertanyaan. Emangnya Hitler dulu tidak bikin sesuatu yang membuat orang punya angan-angan tentang demokrasi? Gitu loh. Dia menarik bangsa Jerman kemudian ikut dia karena seakan-akan dia demokratis di awal. Hitler Jerman, Hitler Jawa ya no. Ini rata sebutnya karena itu sama koncone ini kehutanan. Itu dengan caranya masing-masing, kan begitu ya. Artinya apa? Ya artinya ya kacau, memang kacau gue. Artinya begini. Aku dia pada frustasi lewat itu. Memang aku dibayar, jadi sama frustasinya saya juga orang yang merindukan masyarakat madani yang sedemikian rupa. Ini jangan ketemu. Nih aku kalau linggo kono tapi mbak ojo wah aku popularis. Nganggo politik enggak, saya itu sudah enggak mau jago dan saya buktikan 5 tahun saya tidak mau jadi DPR. Iya lo. Menurut gue itu lah, demokrasi saya kira gue udah iso. Dan itu sama kita, jadi aku ini jago berarti loh dari situ. Supaya kawan-kawan paham. Jadi, loh ya, ini saya. Jadi satu-satunya calon yang ketika jago jadi dan tadi itu saya. Thomas. Nah, ini mental. Oh, londo. Ini yang ini boleh seperti itu. Nanti di ruang sana kamu belum mati kan? Nah ini salah juga sedikit. Ya. Jadi intinya saya tidak pernah menolak pikiran ini. Pikiran ini yang terjadi juga pada saya. Dan saya juga punya kebencian yang sama. Ini jadi apa ini? Ya. Bangsa ini. Ini kok tidak bisa. Aku berpikir, mau benar mau baik kalau diri minggu ngomong Hans. Kata telepon itu. Kenapa tan? Hari ini politisi begini, politisi begitu. Yang menentukan hari ini para insinyur.
Dengan AI, makanya politisi lulusan geologi ngerti. Lulusan apa yang bahas mede. Ngerti apa yang aku filsafat itu apa tidak kita. Tetapi yang menentukan hari ini semua AI. Ya. Bagaimana itu? Dan AI itu tidak punya kemanusiaan karena dia tidak belajar pada manusia, tapi belajar pada program-program komputer yang jumlahnya banyak. Di mana bukan human-nya tidak ada. Tapi masih kita menunjukkan sesuatu yang tidak salah. Dan kita harus ngomongkan disebut apa itu? Nuke. Nuke ya. Tantangan ke depan kita ekologi. Tiba-tiba Bahlil apa jenis? Ya. Kalau Bahlil. Bahlil. Di Raja Ampat seperti itu. Raja Ampat. Ya. Kemudian 4 pulau semua pakai angka 4 itu. Ya. 4 pulau di Aceh. Problem ekologisnya nggak pernah dipersoalkan dan tidak menjadi renungan kita. Kalau kemudian kita tahu Indonesia itu negosiasinya tinggal satu, sumber daya alam. Jangan ngopor. Ya wes mau kira-kira alamnya ini remuk, beres mati kok tenang wae. Lah iya kan kalau berpikir ekologis kan mestinya nggak begitu. Mestinya bumi, tanah air itu bukan saya habiskan, tetapi saya berhutang pada anak cucu kan begitu. Ini kan kita ideologinya berpikir ini mewariskan. Jadi kan ini aku tuh diceritakan Mas Oka ya, ini tadi beberapa sedikit dengan gaya-gaya mulai bahwa fakultas pertindakan itu dibikin dalam kerangka industri kan gitu ya tadi ya. Itu kan relevant, berarti apa bener lah omongannya Abim dia dengan diskusi. Kita ini korban politik etis. Dari sekolah jadi dokter dur-dur, jadi klerek di lah deh. Mbak, besoknya jadi klerek. Kayak itu, kita ini tidak dipersiapkan untuk jadi diri sendiri, apalagi jadi entrepreneur. Ini jadi abdi bagi kapitalis. Saya kira itu aja guna bayi lima kelompok. Ya. Kalau masukan. Kalau makel itu semakin. Yang ini tidak di sini. Aku tidak ada. Atur pun. Sorry ya. Sun Mas Toto. Mas. Ketika saya kira itu selain para pengamat politik seluruh kayo dan kemudian para lulusan mereka yang dari luar negeri, itu saya kira mereka yang sangat beruntung mendapatkan banyak sekali keuntungan ketika demokrasi itu muncul di Indonesia tahun 1999. Mereka menjadi perancang undang-undang politik dan menjadi tim ini tim itu, kemudian menjadi tim ses ini tim ses itu, dan salah satunya dari kelompok itu tentu saja mereka yang dari lembaga survei. Nah, itu menjadi industri. Kalau tidak menjadi industri, saya kira partai politik tidak akan mendirikan lembaga survei sendiri. Yang itu menjadi sebuah gelombang besar sekitar 10 tahun terakhir. Tadinya itu cuma lembaga survei yang dikomandoi oleh orang-orang sekolahan, dan setelah itu orang sekolahan ini memberikan kayak semacam bukaan pintu, dan setelah itu banyak sekali yang masuk ke sana sehingga sampai sekarang itu saya bersusah untuk mengapa lembaga survei yang mana saja ya ini. Karena dulu itu kita di lembaga survei itu cuma anggotanya persepsi itu sekitar 15 sampai 20. Sekarang udah 50 yang saya udah nggak apa lagi siapa mereka. Nah, dari lembaga-lembaga survei itu awalnya itu adalah mencoba untuk melakukan cek politik. Cek politik itu kalau partai A atau politisi X itu mengklaim rakyat menginginkan kebijakan A, itu kita cek, sehingga kemudian pada saat itu lembaga survei itu mencoba untuk memotong rantai bagaimana suara yang ada di bawah itu sampai ke atas. Nah itu makelarnya dicek
maklarnya itu adalah partai dan para politisi. Dan kemudian di sana itu ada justifikasi yang indah untuk lembaga survei. Itu dia menjadi lembaga yang dia bisa langsung tanya kepada publiknya. Nah, justifikasi itu kemudian makin lama makin menipis karena ternyata tidak semua lembaga survei melakukan seperti itu. Nah, setelah itu ramailah dengan lembaga survei abal-abal. Nah, kadang-kadang tidak kelapanan yang bondo gratis Ya. muncul di TV. Sehingga yang semula itu ketika saya tahun 2011 kalau nggak salah saya diadu sama sebuah lembaga survei abal-abal, saya melayani dan memberikan lembaga survei. Tapi ketika kemudian variasi lembaga survei itu banyak dan ada yang bagus, ada yang buruk, saya biasanya membaginya begini: lembaga survei yang berintegritas dan lembaga survei yang punya ciri profesional. Dan kemudian yang kedua, tidak berintegritas dan tidak profesional. Itu akan menghasilkan 4 jenis lembaga survei. Nah, yang berintegritas dan profesional itu mungkin cuma 20%. Sisanya itu bisa berintegritas tapi jangan langsung nggak survei. Atau sebaliknya, profesional tapi mempermak data. Nah, itu akhirnya yang namanya lembaga survei itu jadi sengkarut, nggak karu-karuan. Berarti kesel aku belani. Dan setelah itu, ya wis ana kritik diterima wae ora apa-apa. Kesel yang belani. Kemudian yang masuk di belani saya nggak abal-abal kan, gitu loh. Jadi itu kalau seandainya itu ditanyakan dengan tentang apa namanya sentilan tadi tentang lembaga survei itu. Kemudian ada yang sebetulnya dua yang mau saya sampaikan yang tidak berhubungan dengan lembaga survei ini. Ini kalau saya mendengarkan, kalau saya belum baca, jadi saya mencoba untuk memahami isi buku ini dari uraian. Saya tadi telat, saya belum mendengarkan Totok tadi. Nah, saya mendengarkan Abi dan kemudian ringkasan dari Tito. Nah, ini ada tone kritis di buku ini. Sehingga kemudian itu saya membayangkan ini kira-kira kalau dengan situasi yang seperti sekarang, yang makin lama makin menggigit, itu kira-kira ini buku ini dulu pada zaman Orde Baru kira-kira fungsinya apa ya? Nah, dulu itu saya kira jauh lebih jauh lebih rapat, ruang yang dibuka dan jauh lebih kencang terbukanya. Tapi saat itu toh juga ada gerakan mahasiswa, ada demo, ada diskusi, kadang-kadang lari, kadang-kadang sembunyi dan seterusnya. Nah saat itu mereka tidak mempunyai bayangan bahwa Indonesia suatu saat itu akan demokratis. Sehingga kemudian saat itu ya kalau kita mau demo ya terutama di sini ada rasisme, korek dan lain sebagainya, ini gerombolan demo. Dan setelah itu ada kelompok studi. Nah itu yang penting di sana itu adalah ngerowok. Bahwa yang berkuasa di atas itu tidak 100% bisa mengendalikan semuanya. Dan oleh karena itu ngerowok itu menjadi penting. Ngerowok itu bisa macam-macam. Bisa kadang-kadang itu nulis satir di media. Kalau kritik langsung wedi. Nah setelah itu ada demo. Kalau kemudian dikebuki lari atau dikejar lari. Setelah itu ada kelompok diskusi, kalau kemudian dikeroyok, ya kita sembunyi lagi. Setelah itu muncul lagi, terus saja seperti itu. Dan saya kira salah satu di sana itu yang pada saat itu juga muncul itu buku seperti yang ditulis oleh Toto ini. Tone-nya itu, kalau tadi ditolak oleh Toto, tone-nya marah. Tone marah itu perlu. Dan kemudian itu menjadi bagian dari upaya untuk merowok itu. Nah ini disclaimer-nya, ngerowok itu istilahnya Pak Mukhtar sebenarnya, bukan istilah saya. Nah kita mengundang Pak Mukhtar, dan setelah itu Pak Mukhtar itu memberikan optimisme ke kita-kita ini. Tentu saja kita tidak tahu apakah kemudian pintu akan terbuka lagi. Tetapi optimisme itu harus dipelihara. Itu satu. Kemudian yang kedua, nah saya tertarik dengan pengakuan Totok tadi yang mengatakan, internasional itu tempat saya atau wilayah saya itu ya kampung saya dan paling jauh Mahia. Nah
sebetulnya itu kan memang ada banyak level dan semua kalau pakai istilahnya yang agak susah itu rizumi, itu semua harus dihidupkan itu. Sehingga kemudian ada yang di tingkat lokal, ada yang di tingkat mungkin regional, provinsi, dan seterusnya, dan sampai ada yang di tingkat nasional. Jadi kita ngerobohinya itu di banyak level itu. Nah, intinya itu sebetulnya. Saya ingin membawa buku ini dan nanti kalau saya baca itu saya akan menempatkan di situ. Ini adalah bagian dari oksigen kita untuk merobohi. Kalau seandainya kita menuju ke sana. Tapi kalau seandainya kita masing-masing ya, wah ya. Oke, itu tanggapan saya. Jadi saya ingin membawa satu optimisme dan satu daya tahannya supaya kita mau meliharanya terus-menerus, termasuk yang kayak di sini obrolan ngalor itu merasani bisu dan seterusnya. Nah itu untuk menjaga kesehatan kita dan upaya untuk merokok itu. Terima kasih. Makasih Mas Dodi. Ini istilah baru yang saya baru dapat ini, ngerowoi. Jadi di tengah situasi politik yang mungkin makin tertutup dan seterusnya itu, optimisme itu bisa kita lakukan dengan tetap ngerowoi. Selanjutnya mungkin saya minta komentar ke Mas Agung untuk memberikan komentar pada buku ini dan yang disampaikan belakang Mas Ferry. Yang berdiri Mas Agung. Silakan Mas Agung. Depan boleh Mas, berdiri di sini boleh Mas. Ya aja lah. Baik, terima kasih. Saya nyangka saya sebelum ditanggapan, pada saya hanya mau mengingatkan saja. Mungkin saya mau membuat semacam refleksi aja ya. Saya sudah agak lama tinggal di Jakarta dan saya melihat frustrasi semacam ini juga banyak di sana. Jadi Jogja tidak sendirian. Nah, yang dapat saya tangkap dari fenomena ini adalah saya melihat bahwa meskipun nampak dalam retorika itu komitmen kerakyatan yang kuat, tapi sebenarnya teman-teman itu elitis. Ide-idenya hanya berputar di kalangan mereka sendiri. Nah, ini yang saya kira kita harus menjadi bagian dari koreksi terhadap kita. Bahwa kalau rakyat bergerak itu alasannya apa sih? Nah, jadi disinggung juga soal, saya nggak terlalu sistematis lah ya, tapi saya akan coba beberapa seperti itu saja. Soal birokrasi, termasuk partai politik dan kaitannya dengan voting mass. Coba baca dokumen yang dirilis oleh CIA tahun 40 bahwa memang sistem birokrasi di Indonesia itu dicangkokkan untuk sabotase, untuk menyabot supaya tidak bergerak. Indonesia ini tidak bergerak, dan itu memang dibuat gemuk, tidak efisien, lamban, dan tidak merespon kebutuhan rakyat. Itu by design. Dan silakannya desain itu ketemu dengan karakter feodal orang-orang birokrat itu. Jadi menurut saya persoalan kita itu bukan persoalan Soekarno, bukan persoalan Soeharto, bukan persoalan Jokowi, bukan persoalan Prabowo, tapi koreksi pada hal-hal yang memungkinkan kita merubah diri kita sendiri. Saya tidak tahu, tapi mungkin ini masih spekulatif sifatnya, bahwa apa yang dilakukan oleh KDM itu, dia bergerak sebenarnya menggunakan bawah sadar rakyat Sunda. Itu yang dia gerakkan. Birokrasi dia terabas seperti itu. Dan saya tidak tahu uangnya dari mana dia itu. Tapi itu membuktikan bahwa sebenarnya ada satu kekuatan yang tidak tereksplorasi dan tidak terutilize oleh teman-teman ini. Untuk bagaimana rakyat mau merubah dirinya sendiri. Nah, ini yang saya kira kita juga harus melihat bahwa gagasan-gagasan, dulu saya lama tinggal di Jogja juga ya, jadi gagasan-gagasan tentang yang sering kita diskusikan ini
menurut saya tidak bergerak. Ya hanya di situ-situ saja. Di kalangan-kalangan ini saya ketemu dengan Mas Toto. Tapi begitu ketemu dengan seorang teman lama, saya tanya apa yang kau kerjakan dengan siapa, dan ini ternyata nggak berkembang ya, dia hanya berputar dengan teman-temannya itu saja. Artinya gagasannya sekali lagi saya kira ini dalam tanda kutip elitis ya. Ya, saya elitis. Itu yang saya baca, sehingga saya kira soal-soal yang terjadi, dan saya kalau ke Jogja pasti saya mau menyampaikan mampir ke Mas Luri. Ini sahabat lama juga. Dan kalau saya ngobrol dengan beliau itu hanya berdua, saya nggak mau ada orang lain. Saya bisa memahami kemarahan beliau, dan saya melihat pikiran Mas Toto ini sebenarnya tidak elitis. Karena jargonnya itu jargon memang langsung straight to the point. Ini persoalan. Dan rakyat tuh ya gitu, kalau orang Banyumas bilang bloko, apa adanya. Tidak dibungkus oleh apa idiom-idiom yang membuat mereka tidak mengerti. Nah ini yang saya kira menurut saya yang paling menarik dari bukunya Mas Toto ini, merubah cara kita melihat persoalan, merubah cara berpikir dan cara kita bersikap, sehingga gagasan-gagasan kita itu memang, karena kegelisahan kita belum tentu kegelisahan rakyat, belum tentu. Iya bahwa mereka susah hidupnya sehari-hari ya, sebenarnya kita juga susah. Tapi kan kalau istilahnya dulu mentor saya bilang, kowe nek wani aja wani dhewean. Rakyatmu ya kudu nek wani, kok kowe wani melayu, rakyatmu bocah melayu ngerek. Artinya saya tidak boleh elitis. Bahwa saya memang harus mewakili keberanian dia dan mewakili ketakutan mereka juga. Nah ini yang saya kira saya menginginkan sebenarnya ide-ide yang segar yang muncul dari proses-proses fenomenologi seperti itu muncul ke permukaan. Jadi kita bisa mengukur sebenarnya kehendak rakyat untuk berubah itu apa seperti yang kita inginkan. Jangan-jangan mereka punya agenda perubahan sendiri. Cukup puas dengan apa yang mereka ini, sementara kita tidak puas. Nah ini yang saya kira kita perlu menyambungkan gagasan kita dengan rakyat. Kalau soal tadi kelas menengah, saya nggak percaya ada kelas menengah di Indonesia. Saya nggak percaya. Karena itu butuh kemandirian politik, ekonomi, ideologis. Mandiri betul. Ya. Itu hanya terjadi di revolusi Prancis. Di sini tidak terjadi karena karakter feodalnya masih ada. Kalau nggak nempel ya asik jadi sufi di bawah. Udah hanya itu, tengah ini kosong. Nah ketika tengah ini mencoba membuat gagasan, muternya ya di tangan mereka sendiri. Saya kira itu aja refleksinya. Nah, buku ini menurut saya, meskipun saya belum baca, tapi saya baca referensinya menarik untuk melihat bahwa yang penting cara kita berpikir itu berubah. Tadi Pak Mas Toto minggu Pak Prabowo ya. Menurut saya kalau rakyat bergerak, beliau diam aja, malah senang. Ya udah bergerak aja. Saya tahu dia juga menghadapi birokrasi yang buntu. Makanya salah satu cara dia cekek itu anggarannya, nggak bergerak sekarang. Birokrasi itu nggak bergerak, dia hanya bisa membiayai dirinya sendiri. Tapi untuk mengeksekusi program nggak bisa. Karena sengaja dia tahu dicekek ini birokrasi. Nah itu yang saya kira mengapa fenomena-fenomena pergerakan-pergerakan rakyat di Jawa Barat itu didiamkan. Memang seharusnya membersihkan itu rakyat sendiri, membersihkan situasi ini. Tapi kan mereka bergerak karena Deddy Mulyadi ini memakai bahasa-bahasa di jargon kebudayaan, bukan politik loh dia. Ya kita amati lah. Nah, menurut saya untuk fenomena masyarakat Jawa bukan yang Sunda itu sebenarnya sudah cukup mapan pergerakannya, hanya ruangnya yang tidak terbuka. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Ya. Oke. Tepuk tangan. Ya. Terima kasih. 3 komentar dan ya. Dari Mas Toyat ada isu soal kepemimpinan, kemudian juga tantangan di era digital. Mas Dodi tadi menyampaikan ini ada industrialisasi pengetahuan yang ketemu dengan kepentingan politik gitu. Jadi saya kira itu menjadi satu tantangan, dan Mas Dodi memberikan satu gambaran optimisme bahwa forum semacam ini dan termasuk juga buku ini semangatnya kalau misalnya dia Mas Dodi mengistilahkan ngerowok itu tadi. Ngerowok itu apa? Yang
ngrawuk sithik ya, ngrokot sithik-sithik gitu ya. Bolongi sithik-sithik. Mas Agung tadi sampaikan ya ide semacam ini, ide-ide kerakyatan ini bagaimana kita bisa membumikan, tidak berputar menjadi elitis. Kemudian yang kedua soal birokrasi, tantangan kita tentang birokrasi. Mungkin itu 3 komentar yang muncul, mungkin Mbak Nuke dulu, lalu nanti dilanjut Mas Abe, terus setelah itu Mas Toto dan Mas Oka. Baik, terima kasih. Kalau tanggapan dari saya, ya dari perdiskusian kita sore hari ini, dari banyaknya tanggapan gitu kan, lebih kalau tadi apa berkaca dari Mas Abe tadi ya, bahwa buku ini harus memiliki apa ya relevansi dengan Gen Z, mungkin milenial, saya sendiri sebagai milenial ya, Mas, gitu kan, bahwa ya keresahan-keresahan, pesimisme-pesimisme ini kan, eee, terus kita rasakan setiap hari begitu. Kita melihat berita disuguhkan dengan banyaknya berita yang membuat hidup kita pusing, pening begitu ya. Terus juga, eee, misalnya saya akademisi begitu kan, kita mengajarkan apa yang ada dalam teori, dalam buku, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam realitanya seperti apa begitu kan. Tapi semangat-semangat untuk bagaimana, eee, mengabarkan atau, memberikan sedikit pencerahan kepada adik-adik mahasiswa saya misalnya gitu kan di kota kecil sana bahwa ayo masih ada hal-hal baik yang perlu kita, uri-uri begitu ya. Masih banyak hal-hal yang bisa, menjaga optimisme kita begitu. Karena ya pesimisme ini ada sedikit baiknya juga Mas, karena untuk menyadarkan kita bahwa, oh ternyata kita nggak sendirian gitu. Banyak problematika kita yang harus, kita selesaikan dari ekologis, perempuan misalnya, pendidikan, banyak sekali, masalah-masalah di negara ini gitu kan. Yang mana itu, dari pesimisme-pesimisme kita menimbulkan kesadaran yang akhirnya, oh kita duduk bersama, ayo gimana kita cara menyelesaikan paling enggak dari kita membuat small community begitu kan. Contoh aja kayak kemarin di, NTT gitu, banyak ternyata di sana anak-anak muda yang, berangkat dari keresahan yang sama gitu. Dia membuat satu community yang itu bisa menggerakkan, eee, masyarakat di sekitar situ gitu. Mungkin, dari saya itu saja. Terima kasih. Terima kasih Mbak Nuke. Iya, dari saya kira beberapa catatan tadi, terima kasih banyak ingin menambah kasanah kita pada diskusi pada sore hari ini. Yang ingin juga saya tambahkan dari apa yang menjadi kegelisahan dari Mas Toto dan Mas Oka adalah soal judul yang tadi mengulangi tentang kelas menengah ngehe kalau bahasa anak sekarang ya, kelas menengah ngehe. Ada kerapuhan di dalam piramida dari baik kelas elit menengah maupun juga bawah. Nah, yang disorot adalah soal melanggengkan kekuasaan dari kaum culas politik tadi. Praktik-praktik kelas penindas itu suka kekuasaan. Sementara kelas bawah mau perubahan. Tetapi banyak kelas menengah kebingungan. Ini menjadi highlight ya, yang juga saya kira memikirkan tentang bagaimana stratifikasi sosial yang terjadi di kelas menengah itu mengalami kekeroposan tadi. Dan catatan yang kemudian saking menangguk kekuasaan yang tanpa henti lebih karena greedy-nya tadi, kekuasaan tadi ini tiba-tiba melompat jauh ke sebuah contoh yang sangat empirik. Kondisi Bangladesh ini yang agak nyisip satu tiba-tiba melompat ke Bangladesh sebagai eksemplar dari gambaran negara yang runtuh ya. Dan ini yang kemudian dijadikan seperti kira-kira proyeksi terburuk. Kalau ini diterus-teruskan, kira-kira ada sebuah gambaran tentang Bangladesh yang kita bisa berkaca dari situ. Ini yang juga menjadi tension dari buku ini. Walaupun ini nampak
tiba-tiba meloncat dari ke pedesaan, dari kondisi Indonesia hari ini tiba-tiba meloncat ke kasus Bangladesh sebagai sebuah uji kita berkaca ya. Nah, Indonesia tentu saja bisa juga melihat itu sebagai sebuah eksemplar yang tentu worst practice kira-kira begitu. Tetapi ini yang mestinya kenapa kemudian buku ini hadir persis agar kita juga memang menjadi punya semacam preparedness ketika kita mendapati gerak kekuasaan ini, gerak kuasa ini semakin akumulatif, primitifnya sangat tinggi seperti itu, gridnya kuat, maka sebetulnya bagaimana regenerasi agar ini tidak terjadi pelanggengan terus-menerus. Bahkan beberapa waktu lalu heboh tentang 3 periode, itu juga bagian dari proses melanggengkan struktur kemapanan yang kemudian ini nampaknya memang harus dikritisi terus-menerus, didodos terus-menerus, digerogoti terus-menerus, dirongrong tadi ya, dikerowoki kalau Mas Susi sampaikan. Tentu ini menjadi highlight bagi kita semua. Tiba-tiba saya teringat pada sebuah catatan Mark Twain yang dia mengatakan bahwa politisi dan popok itu harus sering diganti untuk alasan yang sama. Ini makin cukup menggelitik kita juga bahwa politik itu memang harus sering diganti agar tidak terjadi pelanggengan atas struktur yang menindas terus-menerus sehingga ada regenerasi, ada pergantian, dan ini yang sebenarnya diidealkan di dalam demokrasi sesungguhnya. Tetapi tentu saja bahwa di buku ini juga disadarkan bahwa demokrasi itu ya bukanlah sebuah ruang steril yang hampa, yang ini adalah pertarungan. Maka ya tentu saja bahwa ini bagian dari pengingat bahwa kita dihadapkan pada sebuah kegamangan, situasi uncertain dengan basis-basis data yang kita sudah dapatkan di dalam buku ini dengan eksperimen pengalaman atau sistematisasi pengalaman yang hidup, dan kita punya ruang untuk mempercakapkan dari berbagai belahan. Barangkali ini juga keberagaman menjadi highlight dari Mas Oka tadi, ditambahkan tentang demokrasi itu juga demokrasi yang beragam, yang dia sendiri menandai bagaimana keberagaman itu adalah bagian dari sifat melekat dari demokratik. Maka sesungguhnya kalau berdemokrasi itu mestinya ya otomatis tanpa harus dinamai inklusif, mestinya dia akan selalu terbuka terhadap perbedaan apapun. Itu yang selalu artinya akan membutuhkan cara-cara di mana kita punya gaya berembuk, gaya bermusyawarah, kira-kira begitu ya. Dan bagian dari praktik kita berolah bagaimana ini dipercakapkan, komunikasi deliberatif, kurang lebih begitu bahasa kerennya. Tapi kurang lebih bahwa apa yang dipercakapkan oleh dengan praktik-praktik sederhana di banyak komunitas kecil-kecil, yang ini juga akan selalu dihidupi, entah untuk apa, di tengah kondisi uncertain tadi, bahwa ini barangkali juga akan menyambungkan hal-hal yang mungkin belum tersambung, dan titik di mana bagaimana kita juga otokritik bahwa ini jangan sampai juga jatuh, bahwa pembicaraan ini sebagai semacam kelangenan begitu, yang elitis, kalau kemudian kita memang tidak ikut serta terjun mengurusi perkara-perkara ketidakberesan di sekitar kita. Yang artinya bahwa kita juga perlu mendengarkan apa yang sesungguhnya dikehendaki oleh yang punya kedaulatan tertinggi, yaitu adalah rakyat yang beragam tadi. Dan itu tentu kita membutuhkan sebuah kapasitas yang daya latihnya agak jauh lebih sulit, yaitu adalah soal bagaimana kita menggunakan 2 telinga untuk mendengarkan dan menyimak dengan cermat, dan merumuskan itu secara hati-hati, perlahan, dan tetapi juga reconfirm, dan tentu ini membutuhkan waktu yang juga tidak pendek. Dan itu adalah bagian yang mesti kita pilih sebagai bagian dari proses mendemokratisasi, di mana kita tadi nyimpen mengarep-arep sehingga ini bisa tumbuh lagi sebagai benih yang akan bertunas dan berkembang, sehingga kita bisa mendapati demokrasi yang mungkin walaupun itu utopis, tapi barangkali itu yang kita bisa lakukan, karena tanpa gambaran utopis itu mungkin kita juga tidak punya horizon untuk kita dekati. Kurang lebih itu. Terima kasih. Oke. Mas Toto. Pun ini bukan tulisan akademik. Harapan saya sebenarnya proses perubahan itu
Proses perubahan itu juga harus dilakukan secara sistematik dan dalam jangka waktu yang panjang. Nah, saya melihat kita itu udah menuju 100 tahun merdeka. Tapi saya hampir tidak pernah melihat adanya proyek dekolonisasi, apalagi dalam ilmu pengetahuan. Yang di kiprahnya Mas Toto ini kan dekolonisasi dalam bidang pendidikan. Nah, sebenarnya itu memang yang penguasa di kita itu secara kultural ya sejak era kolonial itu kan yang kaum elit memang. Tapi kalau yang elit aja itu sesat ya piye? Nah, maksudnya dengan dekolonisasi ilmu pengetahuan dan pendidikan kita itu mampu melahirkan kaum elit yang tercerahkan gitu. Dan kedua memang kita hampir tidak bisa mengharapkan negara itu berperan karena itu pasti kontraproduktif. Nah, saya ingat dulu lembaga yang didirikan ketika Nabi itu hijrah ke Madinah itu yang pertama adalah pasar yang bersifat oligopolik, demokratik. Ya. Sebelumnya dikuasai Yahudi kan. Yang kedua adalah lembaga wakaf. Kita mengenal filantropi. Nah, kita itu tidak punya tradisi filantropi yang secara sistematik membangun peradaban. Ya, kalau harus membangun masjid bintang 5 itu gampang lah. Setengah tahun duit ngumpul pirang miliar. Tapi suatu yang untuk membangun peradaban itu rasanya kayak nggak kumpul. Padahal itu mudah sekali ngumpulkan uang. Saya nggak tahu, itu mungkin bisa menjadi tantangan ke depan dari saya. Oke, sekali lagi saya terima kasih ke Ari Sujito yang sudah menyelenggarakan diskusi ini ya. Itu pertama. Yang kedua, Salam Sanggarana Alam yang saya dirikan dengan istri saya Juni ini sudah 25 tahun. Jadi 18 sampai 20 ini ada acara dan temanya adalah saya mengambil cerpennya A.A. Nafis, Robohnya Suro Kaming. Jadi temanya adalah robohnya sekolah rakyat kami. Nah, saya pikir ini juga satu refleksi juga sebetulnya kalau kita mau ngomong kekuatan rakyat itu juga ya hampir mungkin yang dulu menyelenggarakan pendidikan politik itu ya mungkin yang paling besar mungkin PKI ya dulu ya, harus diakui, mungkin baru BNI, Masumi. Selebihnya sampai sekarang ya nggak ada pendidikan politik rakyat itu, padahal mestinya yang harus bertanggung jawab itu ya partai-partai. Nah, saya kira itu. Dan saya kemarin ikut pertemuan di Jakarta dengan NGO nasional itu ketika Amerika menghentikan USAID, saya bilang alhamdulillah, itu yang lain marah-marah gitu. Ya, saya pikir itu juga bagian yang menarik menurut saya gitu. Menurut saya kita mestinya harus mendukung kebijakannya Trump itu. Tapi malah kita nggak senang sama Trump. Yang nggak senang mestinya orang Amerika aja gitu loh. Wong dia kebijakannya itu justru justru melawan globalisasi yang didirikan oleh Amerika juga gitu loh. Jadi mestinya udahlah biarin aja gitu loh. Nah, salah satunya dia menutup USAID, tapi ya memang banyak NGO yang hidupnya hanya dengan USAID, ya langsung ikut mati juga gitu loh. Yang saya dengar di Sulawesi Selatan itu ada 48 LSM yang mati. 48 mungkin yang lain juga kan. Oke. Nah, kira-kira itu. Dan saya di Salam 3 tahun ini sedang menjadi kesepakatan di orang tua dan sebagainya, yakni apa yang disebut kedaulatan selera. Nah, karena apa? Menurut saya selera itu kan pusatnya ada di panca indera setiap orang. Tapi pertanyaannya adalah apakah panca indera kita juga berdaulat terhadap
seleranya. Nah itu yang kita pertanyakan. Nah itu jadi kesepakatan. Jadi urusan pangan, kesehatan, sandang dan sebagainya, sehingga orang-orang Salam mestinya bisa menciptakan sendiri menciptakan sendiri tentang seleranya itu satu. Yang kedua juga ya saya kira kuncinya ada di pendidikan. Nah kami mendirikan PAUD sampai SMA itu sebenarnya itu media aja, alat aja, tapi yang utama yang bermasalah kan orang tuanya. Jadi ini sebenarnya ya sekolah politik sebetulnya. Kalau dulu kan kita bikin sekolah kader politik, nah saya enggak, ini yang Salam itu, tapi sebetulnya di dalamnya ya karena membangun sikap, sebetulnya membangun sikap hidup. Nah ini menjadi refleksi yang luar biasa untuk orang-orang Salam gitu ya, di usia yang 25 tahun itu. Jadi silakan teman-teman yang punya waktu, mungkin tanggal 20 ada dialog dari siang, terus malamnya ada Kiai Kanjeng dengan tema yang sama gitu. Kira-kira itu. Nah mengenai buku ini ya saya berharap AB ya, tadi omongannya bagus banget daripada bukunya. Jadi saya pikir harus ditulis lah. Harus ditulis dan ya oke, nanti juga ke teman saya juga Dodi, itu menurut saya juga harus tak kayak ibu kunedor. Ya, jadi harus ditulis juga. Saya dengan iyalah, jadi itu yang disebut ngerokok ini bersambung-sambung gitu, ada buku, ono sing nulis meneh terus gitu lah. Itu salah satunya gitu. Saya kira itu saja, dan sekali lagi ya saya kira kalau memang mungkin harapan saya ya ke depan itu, kalau memang Indonesia itu nggak mau sosialis atau nggak mau kapitalis, ya udah Pancasilanya itu dilaksanakan. Dan saya dulu waktu siapa itu yang jadi badan orang para Madinah, siapa jenenge, nah keluar aku ketemu kan, Mas kowe iki apik nek kowe metu, padahal jane metune iki mergo banyak proyek-proyek yang sudah sepakat dengan orang, kok duit orang itu metu isin terus metu. Tapi kuwi apik, wong Indonesia iki menurut saya Pancasila iki terutama untuk penguasa, untuk pemerintah. Nah, rakyat ini mesti Pancasila gelem, wong ora keadilan sosial we gelem, aja meneh keadilan sosial seluruh rakyat Indonesia kan. Jadi kalau Pancasila itu ya yang utama itu dasar untuk pemerintah, itu rakyat itu mesti geleme, wis ora mungkin ora gitu. Jadi saya pikir badan apa sing di ketua Ibu Megawati kuwi, wah kudune merono kuwi, ora kon anak SD kon ngapalke Pancasila, enggak itu loh. Kira-kira itu sih. Jadi sekali lagi ya anulah, nanti kalau yang butuh buku ini bisa ke medsosnya Mojok ya, atau e-book ya, bisa di Instagram atau di mana, itu ada semua. Dan sekali lagi saya terima kasih. Ternyata ini yang punya bukunya juga datang. Ini cetak ulang ya. Nah itu yang membuat saya percaya diri untuk nulis lagi. Tadinya aku nggak terlalu nulis ya, karena saya kan basisnya kan pengorganisasian masyarakat. Saya basisnya pendidikan populer, sejak kecil saya di lingkungan itu. Jadi sebenarnya buku ini juga kalau kita bicara partai, itu sebenarnya juga partai itu yang melakukan community organizing di tingkat ranting. Saya membayangkan itu, sehingga rakyat begitu pasca pemilu ya isi ono sing digoleki gitulah. Kira-kira itu sih. Terima kasih banyak. Saya kembali lagi ke Mas Tito. Terima kasih Mas Toto yang sudah menutup sebenarnya dari diskusi kita. Tapi gini teman-teman, saya hanya memberikan mungkin juga bukan kesimpulan dari apa isi buku ini, tapi kesimpulan dari forum kita. Ternyata apa yang menjadi kegelisahan Mas Toto dan kemudian dituliskan di dalam buku Demokrasi Para Perampok ini juga menjadi kegelisahan kita.
teman-teman tadi sampaikan ada masalah-masalah yang memang itu akan apa ya, kalau ini akan terus berlangsung dia bisa jadi akan menjadi semacam bom waktu yang tadi oleh Mas Abi sampaikan, kita bisa menjadi negara gagal kalau ini tidak segera terselesaikan. Tapi juga ada optimisme yang sebenarnya bisa kita kuatkan gitu. Mbak Nuke tadi sampaikan misalkan ternyata banyak juga komunitas organisasi masyarakat sipil yang di banyak daerah itu dia tidak diam ketika ada satu penindasan yang itu dilakukan oleh kekuasaan politik maupun kekuasaan muda gitu. Itu memunculkan melawan. Kemudian sisi yang lain juga ada upaya-upaya yang dilakukan melalui proses pendidikan seperti yang diinisiasi oleh teman-teman Sanggar Anak Alam atau Salam, Mbak Wahya sama Mas Toto. Ini bagian dari upaya untuk memperkuat apa yang disampaikan Mas Oka tadi sebagai kemandirian rakyat. Itu menjadi satu kunci yang kita pegang bersama. Nah, yang terakhir saya kira yang disampaikan Mas Abe bahwa demokrasi itu sebenarnya bukan sesuatu yang dia sekali terbentuk, tapi dia melalui satu proses dialog yang itu harus berlangsung terus menerus. Ada pemilu, tetapi juga kita harus mengisi bagaimana deliberasi itu bisa dilakukan. Nah, ini yang tentu saja menjadi PR kita untuk memperbaikinya ke depan, dan kita bersama-sama memiliki apa ya, yang memiliki kegelisahan sama. Saya kira hari ini juga memiliki agenda untuk menuju ke sana sebagai satu upaya yang disampaikan oleh Mas Agung agar gagasan tentang kerakyatan ini juga menjadi milik rakyat. Dia tidak hanya menjadi milik elit saja. Saya kira itu teman-teman, karena ini sudah jam 5:30 dan masuk masa waktu maghrib. Jadi diskusi ini kita akhiri. Mari kita berikan aplaus pada Mas Toto, Mas Oka yang menulis buku ini, Mbak Nuke dan Mas Abe yang sudah menjadi penanggap, dan kita semua yang hadir di sini. Terima kasih. Saya tutup diskusi ini. Semoga forum-forum semacam ini akan terus hidup dan menjadi semakin besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.